Kontekstual Modul 2.3 bersama saya Yuni Afifatur Rahmah dan dua rekan saya Fatmawati Rosida, kemudian Ilma Nafia. Di sini kami akan melakukan praktik coaching melewati 3 tahapan, yakni pra-observasi, observasi, dan kegiatan lanjutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ilma. Selamat siang Bu Alfi. Bagaimana kabarnya Bu Ilma hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Alfi kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ilma? Kabar saya juga baik-baik saja. Oh iya Bu Ilma, ini sebelum kita melakukan tahapan observasi kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk tahapan pra-observasi. Kiranya Bu Ilma berkenan ya untuk saya ajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu Alfi, silahkan. Ya baik. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Ilma, ini Bu Ilma ingin saya membantu Bu Ilma untuk mengembangkan kompetensi yang mana pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Bu Alfi, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin Bu Alfi membantu saya untuk mengembangkan kemampuan dalam mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Karena menurut saya kedua kompetensi itu belum bisa saya kuasai dengan maksimal. Seperti itu. Baik Bu Ilma, jadi kalau boleh saya simpulkan ada 2 ya Bu Ilma ya, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bu Ilma. Bagian mana yang Bu Ilma inginkan untuk saya amati pada kegiatan coaching observasi nantinya? Meskipun tadi saya mengatakan hanya ada 2 bagian yang ingin saya kembangkan, tapi saya berharap pada observasi ini Bu Alfi mengamati secara keseluruhan kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Jadi nantinya saya bisa merefleksi bagaimana kegiatan coaching yang saya lakukan dan sehingga nanti bisa saya ambil ketika misalkan ada kesalahan ataupun nanti yang saya perbaiki. Baik Bu Ilma, jadi Bu Ilma ingin saya mengamati kegiatan observasi ini secara menyeluruh dengan pengamatan pada 3 kompetensi inti sekaligus ya Bu Ilma ya, mulai dari tahapan riset, kemudian tahapan membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif ya. Baik, terima kasih Bu Ilma. Pertanyaan berikutnya Bu Ilma, ini bagaimana penilaian Bu Ilma sendiri tentang kompetensi Bu Ilma yang sudah Bu Ilma kembangkan? Kalau menurut saya sendiri di sini kompetensi saya masih belum maksimal Bu Alfi. Meskipun kemarin pada praktek yang kedua itu saya sudah lebih baik ketimbang dari ketika saya latihan. Di situ saya ingin yang saya maksimalkan adalah pada mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi di situ saya sudah mulai bisa di situ memberikan kehadiran penuh atau present, tapi di situ untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot kadang di situ saya masih belum bisa maksimal seperti itu. Baik, jadi menurut Bu Ilma untuk penilaian diri Bu Ilma sendiri masih sangat perlu untuk dikembangkan seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu Ilma ya, ini apa yang menjadi harapan Bu Ilma dari kegiatan observasi coaching ini yang akan kita laksanakan? Jadi harapan yang ingin Bu Ilma tuju apa dari kegiatan coaching kita nantinya? Iya, untuk harapan saya dari kegiatan coaching kita kali ini adalah saya bisa mengimplementasikan coaching itu pada sekolah saya, khususnya untuk murid-murid saya dalam kegiatan pembelajaran agar nantinya mereka bisa mengembangkan diri dan bisa mencapai kompetensi yang maksimal sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki, serta saya juga bisa melakukan coaching kepada rekan sejawat saya sehingga saya juga bisa membantu mereka untuk berkembang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Itu Mbak Afi. Bagus sekali Bu Ilma, sangat menarik. Terima kasih untuk kegiatan pra-observasi tadi dengan beberapa pertanyaan yang sudah berkenan untuk Bu Ilma jawab. Selanjutnya silahkan Bu Ilma melakukan kegiatan observasi dengan melaksanakan proses coaching bersama teman sejawatnya. Terima kasih Bu Ilma untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Bu Ilma. Bagaimana kabarnya Bu Rosi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Ilma? Alhamdulillah
Baiklah, tadi Bu Rosi sepertinya mau menyampaikan beberapa hal kepada saya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan apa ya Bu Rosi? Ini Bu Irma, saya itu ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar murid-murid di kelas saya. Itu saya menginginkan pembelajaran itu yang kondusif, kemudian membuat anak-anak itu menjadi lebih aktif dan tidak ada yang mengobrol di kelas. Kemudian saya itu juga menginginkan anak-anak itu berpartisipasi penuh dalam pembelajaran yang saya lakukan itu. Kemudian pembelajaran yang saya inginkan itu juga pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan juga. Ya, baiklah. Jadi di sini bisa saya simpulkan berarti di sini Bu Rosi menginginkan pembelajaran yang kondusif, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Bu Rosi. Baiklah. Jadi apa tujuan yang ingin Bu Rosi capai dari perbincangan kita kali ini? Tujuan saya itu mengobrol dengan Bu Ilma ini, saya itu inginnya menemukan solusi-solusi Bu, bagaimana pembelajaran yang saya lakukan nanti itu bisa mengcover anak-anak itu untuk belajar lebih aktif, kemudian mengkondusifkan anak-anak di dalam kelas itu, kemudian saya itu juga anak-anak itu berpartisipasi penuh lah di kelas itu, bagaimana begitu. Jadi bagaimana nanti, jadi intinya bagaimana Bu Rosi bisa memaksimalkan pembelajaran itu ya Bu Rosi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Rosi tersebut selama ini? Di sini saya itu sudah mencoba beberapa metode Bu yang saya lakukan itu, akan tetapi metode tersebut ternyata belum maksimal. Contohnya saya itu mencoba anak-anak itu untuk belajar berkelompok supaya nanti kalau tidak bisa itu kan bisa bertanya pada kelompoknya, tidak berbicara sendiri begitu. Akan tetapi di situ metode yang saya lakukan itu kurang berhasil Bu, karena anak tersebut masih tetap berbicara. Kemudian dari situ saya jadi berpikir kenapa anak tersebut berbicara terus, dan itu saya belum menemukannya. Jadi tadi salah satu tindakan yang sudah Bu Rosi lakukan adalah dengan mengelompokkan siswa saat belajar. Kira-kira tantangan atau kendala apa yang Bu Rosi hadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Dari situ saya itu menemukan salah satu siswa saya itu Bu yang cerewet, yang suka berbicara. Akan tetapi sebenarnya anak tersebut bisa ketika anak tersebut itu diam dan juga mendengarkan. Tapi ketika anak tersebut berbicara terus menerus itu jadi ketinggalan Bu. Seharusnya anaknya itu selesai jadi tidak selesai, sehingga itu kan juga waktu yang digunakan itu terbuang sia-sia dengan mereka berbicara. Kemudian saya juga mendapatkan kendala itu bagaimana cara mengkondisikan dan mengontrol anak tersebut agar tidak berbicara, itu saya belum menemukan solusinya begitu. Jadi menurut Bu Rosi, jadi bagaimana tadi menghadapi anak yang suka bicara sendiri itu apa yang dibutuhkan? Jadi dalam pembelajaran itu mungkin dari kegiatan belajar Bu Rosi itu apa yang dibutuhkan? Mungkin strategi pembelajaran seperti apa yang bisa Bu Rosi lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Ya Bu, dari situ saya berencana dan mempunyai gambaran untuk menggunakan strategi-strategi yang lebih menarik begitu Bu. Contohnya saya itu akan menggunakan media pembelajaran yang lebih merakyat ke siswa sekarang itu. Contohnya saya itu akan menggunakan media pembelajaran berbasis IT, karena saya rasa dengan menggunakan itu anak-anak itu teralihkan dengan IT yang mereka bawa, sehingga lebih konsentrasi dengan
pembelajaran itu, dan saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan mengubah metode-metode yang saya lakukan kemarin yang mungkin anak-anak itu belum masih bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dari sini saya akan mencoba strategi dan media pembelajaran yang saya upgrade begitu. Baiklah, jadi dari kegiatan-kegiatan yang Bu Rosi rencanakan itu dan juga sebelumnya itu misalkan dari level 1 sampai 10 ya, dari 1 sampai 10 itu berada di grade berapa, kemudian bisa ditingkatkan ke grade berapa. Jadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan rencana Bu Rosi itu bisa ditingkatkan ke grade berapa keberhasilannya. Dari sebelum saya melakukan perencanaan itu Ibu, saya rasa saya itu masih di level 5. Kemudian setelah saya merencanakan strategi-strategi yang saya lakukan itu kemungkinan besar karena media-media yang saya gunakan nanti bisa melibatkan langsung anak-anak, itu kemungkinan nanti berada di level 7 atau 8 gitu Ibu. Jadi di sini kegiatan yang Ibu lakukan tadi berusaha untuk mengaktifkan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran melalui media teknologi informasi itu ya Bu. Baiklah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang Bu Rosi rencanakan ini? Saya rasa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini nanti adalah saya, karena saya selaku guru kelas. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga teman-teman sejawat saya, termasuk khususnya itu adalah teman-teman sejawat yang sebelumnya mengajar anak tersebut, supaya saya itu bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau yang sudah mengajar itu apa sih kiat-kiatnya untuk mengkondisikan siswa tersebut supaya lebih aktif dalam pembelajaran dan mengurangi berbicara yang tidak berguna gitu. Jadi kiat-kiatnya tadi antara lain dengan berkolaborasi dan juga meningkatkan peran Bu Rosi sebagai penanggung jawab aktif karena sebagai wali kelas itu ya Bu. Baiklah. Jadi kira-kira kapan ini Bu Rosi akan menerapkan pembelajaran yang menggunakan media serta strategi yang lebih dikenal atau merakyat bagi anak-anak ini? Saya rasa setelah coaching ini saya akan melaksanakan rencana-rencana yang saya inginkan tadi Bu, karena ini kan kebetulan juga ini adalah awal masuk pembelajaran, jadi ini adalah kesempatan kita untuk mengubah metode-metode yang sebelumnya dan menerapkan metode-metode yang lebih berpusat pada peserta didik dan yang menyenangkan juga. Alhamdulillah di sini Bu Rosi saya rasa sudah mulai menemukan jalan keluar atau penyelesaian dari permasalahan yang Bu Rosi hadapi tadi. Jadi bagaimana agar anak-anak bisa lebih terfokus, lebih belajar lebih kondusif, menciptakan suasana kondusif di sini. Insya Allah Bu Rosi sudah mulai menemukan ya Bu Rosi. Baiklah, ini kebetulan waktu sudah habis, jadi semoga nanti Bu Rosi bisa melaksanakan rencana aksi yang Bu Rosi sudah rencanakan. Semoga bisa berhasil, semoga anak-anak didiknya juga lebih fokus dan pembelajaran lebih kondusif. Ya, terima kasih Bu Ilma. Setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ilma ini, saya menjadi lebih fresh dan lebih bisa menemukan gambaran-gambaran dari solusi yang permasalahan yang saya alami tadi. Terima kasih Bu Ilma. Sama-sama, tetap semangat. Semoga kita bisa sama-sama saling mendukung, tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas menjalankan tugas kita. Terima kasih Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilma. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa sampai pada kegiatan terakhir dari
kegiatan coaching hari ini, praktek coaching hari ini, yakni kita sampai pada kegiatan refleksi pasca observasi praktik coaching ya Bu Ilma ya. Di sini saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ilma kembali. Bu Ilma berkenan? Baik, Bu Alif, silahkan bisa. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu Ilma. Bagaimana Ibu menilai kompetensi dari praktek coaching yang hari ini Bu Ilma laksanakan? Bagaimana Bu Ilma? Menurut Bu Ilma? Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Alif di sini. Pada proses coaching hari ini saya merasa kegiatannya lebih baik ketika saya dibandingkan dengan ketika awal kolaborasi kemarin. Jadi di situ saya merasa kompetensi coaching yang awalnya belum bisa saya tampakkan, belum bisa saya lalui, di sini saya mulai bisa menampakkan, mulai bisa memunculkan dengan lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Jadi contohnya saja, saya mulai bisa fokus, mulai bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, serta saya mulai bisa menjadi pendengar aktif bagi saya. Seperti itu Bu Alia. Bagus sekali Bu Ilma. Yang kedua ini, apa yang membuat Bu Ilma bisa memberikan penilaian seperti itu untuk Bu Ilma sendiri? Iya, jadi hal tersebut saya katakan atau saya alami karena di sini proses coaching hari ini saya merasa lebih natural, bagaimana berjalan apa adanya sesuai dengan alur tirta, tahapan demi tahapan bisa terlampaui dengan sangat alami, bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach saya. Seperti itu Bu Afi. Ya, terima kasih Bu Ilma. Pertanyaan berikutnya, ini boleh saya menyampaikan pengamatan saya ya Bu Ilma. Jadi saya mengamati tadi pada saat Bu Ilma melakukan identifikasi permasalahan dari coachingnya Bu Rosi ya tadi, ini Bu Ilma benar-benar menjadi seorang pendengar aktif dan memposisikan diri dengan posisi yang sejajar. Jadi tidak di atas coaching, jadi melakukan posisi yang seimbang dan searah tanpa memberikan judging atau pelabelan. Nah, di sini sehingga yang terjadi coaching Bu Rosi ini bisa menyampaikan dengan leluasa apa yang menjadi permasalahan dari yang Bu Rosi hadapi seperti itu. Dan di sini ini akan mampu membantu Bu Rosi untuk memberdayakan dirinya sendiri tanpa intervensi dari Bu Ilma selaku coachnya, sehingga Bu Rosi ini mampu menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya secara berdaya. Nah, di sini ini lebih tinggi Bu Ilma dari standar yang awalnya tadi kita rujuk. Jadi lebih tinggi dari standar kita bersama. Nah, seperti itu ya Bu Ilma. Nah, kemudian berikutnya Bu Ilma, bagaimana pendapat Bu Ilma mendengarkan pernyataan berikut? Coba saya bacakan ya Bu Ilma. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat bagian terakhir ketika bagian eksekusi untuk memunculkan rencana aksi dari coaching, ini secara tidak sadar Bu Ilma sedikit memberikan judging atau pelabelan kepada Bu Rosi dengan mengatakan luar biasa Bu Rosi. Nah, ini seperti respon spontan yang mungkin ini Bu Ilma lakukan sebagai bentuk kepada coaching untuk memberikan motivasi seperti itu. Bagaimana menurut Bu Ilma mendengar pernyataan pengamatan saya seperti tadi? Ya, baiklah, terima kasih sekali. Benar sekali Bu Agus, di situ pernyataan luar biasa itu bukanlah berarti saya menjudging atau pada coach saya, tapi merupakan bentuk motivasi karena coach saya telah berhasil dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sebelumnya coach saya alami, Bu Rosi alami. Jadi di situ merupakan bentuk spontanitas ketika saya mendengarkan Bu Rosi dengan luar biasa, dengan bagusnya bisa menyampaikan, bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Rosi alami sebelumnya di sekolah. Seperti itu Bu Afi. Ya, baik Bu Ilma. Selanjutnya Bu Ilma, ini rencana tindak lanjut berikutnya yang akan Bu Ilma lakukan setelah kita melewati tahapan proses coaching ini apa Bu Ilma yang ingin Bu Ilma lakukan? Rencana tindak lanjut. Jadi rencana saya setelah menjalankan praktek coaching hari ini, saya berusaha untuk bisa mengimplementasikannya di sekolah saya, bagaimana nanti saya bisa membawa kompetensi-kompetensi inti coaching itu untuk dipraktekkan secara kontekstual di lembaga saya di SDN Gunung 1, khususnya bagaimana nanti agar bisa berguna dalam supervisi
supervisi akademik Bu Afif, karena di sini kita mengingat bahwa merupakan agen perubahan sebagai guru penggerak. Di situ kita juga membantu kepala sekolah dan mungkin nantinya kita juga sebagai pemimpin pendidikan, pemimpin pembelajaran akan terlibat langsung dalam proses supervisi akademik seperti itu. Baik, keren sekali Bu Ilma. Apa yang Bu Ilma dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Jadi dari proses coaching kita hari ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pengalaman bagaimana kompetensi-kompetensi inti yang seharusnya ada di coaching itu mulai saya bisa kembangkan dengan maksimal, dan bagaimana saya bisa lebih memahami coaching saya, bisa memberdayakan apa yang dimiliki coaching saya sehingga coaching saya bisa secara mandiri menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi tanpa adanya bantuan atau di situ saya pelajaran atau apapun. Jadi di situ saya merasa menambah ilmu dan pengalaman yang luar biasa sekali. Ya, betul sekali Bu Ilma. Terima kasih Bu Ilma dari kegiatan proses praktik coaching kita yang cukup panjang, mulai dari tahapan praobservasi, observasi hingga kita refleksi. Pasca observasi ini kita semua mendapatkan banyak pelajaran ya Bu Ilma. Semoga Bu Ilma selalu sehat untuk terus melakukan perubahan dan juga perbaikan untuk para peserta didik kita tentunya. Terima kasih sekali Bu Afif, semoga senantiasa kita sehat dan semangat untuk menjalankan tugas kita sehari-hari, menafkan tanggung jawab kita sebagai seorang didik. Terima kasih sekali Bu Afif. Ya, terima kasih Bu Ilma. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Bu Ilma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Ilma sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Rosi. Baiklah, di sini saya sebagai observer dari kegiatan yang akan Bu Rosi lakukan hari ini, mohon berkenan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rosi. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menanyakan apa kira-kira yang bisa saya bantu pada Bu Rosi, kompetensi apa yang ingin Bu Rosi kembangkan pada kegiatan observasi kali ini, coaching kali ini. Iya Ibu, dari coaching ini saya itu ingin mengembangkan kompetensi itu, yaitu yang mendengarkan aktif, kemudian juga pada pertanyaan berbobot. Di situ karena saya merasa untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu saya masih kurang maksimal. Jadi di sini ada dua kompetensi ya, jadi kalau saya di sini bisa menyimpulkan yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Betul. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua Bu Rosi, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati pada kegiatan coaching, praktik coaching hari ini? Pada proses coaching nanti saya itu ingin Ibu mengamati dari 3 kompetensi yang ada, yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari sini saya simpulkan bahwa kegiatan atau saya nanti akan mengamati secara menyeluruh ya Bu Rosi. Itu ada 3 kompetensi, yaitu present, mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bu Rosi. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Rosi, bagaimana menurut Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut Bu Rosi, penilaian Bu Rosi sendiri terhadap yang kompetensi yang akan kita kembangkan hari ini. Ya, menurut saya penilaian saya itu ini Ibu, saya itu masih kurang maksimal dalam mendengarkan aktif pada coaching yang saya terhadap coaching, karena menurut saya pas waktu latihan itu saya masih terfokus pada narasi yang saya buat, jadi saya itu belum bisa mendengarkan aktif karena terfokus pada narasi yang saya buat. Kemudian saya juga belum maksimal pada membuat pertanyaan yang berbobot karena di situ saya juga terpaku pada narasi, jadi pertanyaan itu sudah plek di situ dan belum berbobot begitu. Oke, baiklah Bu Rosi. Kemudian harapan apa yang Ibu ingin tuju dari observasi kali ini?
Harapan saya nanti saya itu bisa mendengarkan coach saya, kemudian saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk apa ya, membuat coach itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, membantu mereka. Kemudian saya juga ingin mengimplementasikan proses coaching ini di sekolah saya, yaitu terhadap teman sejawat. Kemudian saya juga bisa menularkan ilmu dari penerapan coaching itu, tekniknya menggunakan tirta. Kemudian saya juga ingin menerapkan juga kepada murid-murid saya. Gitu ya, bagus sekali Bu Rosi. Baiklah, demikian pertanyaan mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita bisa mulai untuk melakukan observasi. Terima kasih atas waktu yang Bu Rosi berikan. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abi. Selamat siang Bu Rosi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Rosi. Bagaimana kabarnya Bu Rosi hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat dan semangat seperti Bu Afif. Bu Afif, ngomong-ngomong, kemarin Bu Afif ingin bicara sama saya ya hari ini. Kira-kira hari ini Bu Afif ingin mengobrol apa sih? Iya benar sekali Bu Rosi. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Rosi terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah tentang penerapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi terkait yang terintegrasi KSE. Mengingat kemarin kita sudah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya mencoba menerapkan Bu Rosi pada kegiatan pembelajaran di kelas saya pada variasi-variasi tersebut, tepatnya pada kegiatan supervisi akademik Bu Rosi. Tapi ternyata ini supervisor atau asesor saya yang notabene adalah guru senior ini dalam tanda kutip kurang sedikit respect seperti itu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Menurut beliau pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan tersebut terlalu merepotkan, membuang-buang banyak waktu dan terlalu banyak permainan seperti itu. Jadi di sisi lain saya juga merasa seperti berjuang sendirian Bu Rosi, karena teman-teman guru atau teman-teman pendidik sejawat di sekolah saya ini sepertinya sudah merasa nyaman dengan zonanya dan tidak tertarik, kurang tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE tersebut, sehingga saya merasa ini menjadi sebuah permasalahan yang harus saya carikan solusinya seperti itu. Mengingat ketika pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini kita terapkan, ini impactnya akan membawa dampak yang sangat positif untuk para murid karena dapat melayani kebutuhan murid sesuai dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing seperti itu. Oh iya iya. Topik yang sangat bisa kita bahas ya Bu untuk kali ini. Ya, di sini Bu Afif, apa sih yang Bu Afif ingin capai dari obrolan kita nanti? Nah, jadi sebenarnya di sini saya ingin mencari solusi, Bu Rosi, mencari solusi agar sekiranya pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini bisa dipahami dan juga diterapkan bersama-sama oleh seluruh rekan sejawat guru-guru di unit satuan kerja saya PT SMP Negeri 2 Kademangan. Jadi saya ingin semuanya itu berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Rosi. Dan tentunya saya ingin memberikan pemahaman dan skema baru kepada guru senior yang bertindak sebagai supervisor atau asesor pada kegiatan supervisi akademik tersebut, bahwa ini sebenarnya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini ketika diterapkan ini sebuah pembelajaran yang sangat baik dan bisa menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi tidak hanya berbaku pada teks saja seperti pola pembelajaran konvensional yang beliau pahami selama ini. Jadi saya ingin mengimbaskannya Bu Rosi dan mencari sebuah solusi agar kami semua itu bisa bersinergi bersama untuk membawa kebaikan pada siswa menuju well-being dan menuntun siswa untuk menemukan potensi sesuai dengan kemampuan kodrat dirinya masing-masing seperti itu. Oh iya, di sini Bu Afif sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian teman-teman itu belum merespon gitu ya Bu. Terus kemudian dari situ kendalanya apa sih Bu Afif
dari permasalahan yang Ibu alami tadi? Ya, mungkin kendalanya yang pertama karena teman-teman guru ini mungkin belum begitu mau membuka diri untuk skema baru tentang pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE, karena memang kalau dilihat dari luar pembelajaran ini terkesan merepotkan dan membutuhkan tenaga ekstra seperti itu, Bu Rosi. Dan hal ini tentu saja akan dianggap begitu merugikan oleh Bapak Ibu guru yang sudah berada di zona nyamannya mereka. Mereka pasti tidak mau untuk repot-repot seperti itu lagi. Kemudian kendala yang kedua adalah beberapa supervisor yang senior dan notabene kurang menguasai IT ini mungkin akan sedikit alergi untuk belajar IT atau hal-hal yang baru, dan ini membutuhkan waktu lebih untuk mereka. Usia mereka juga sudah mendekati purna tugas, jadi sepertinya kalau untuk mempelajari teknologi informasi lebih lanjut lagi mereka juga sedikit keberatan seperti itu. Jadi mungkin kendalanya di situ, Bu Rosi. Kemudian ketika mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang pertama di kelas saya, ini saya juga mengalami kendala waktu, Bu Rosi. Jadi untuk anak-anak sebenarnya tertarik dengan pembelajaran tersebut, tapi karena saya mengupayakan sendiri, mengatur sendiri, dan akhirnya waktunya juga kurang optimal seperti itu, Bu Rosi. Padahal kalau saya bagikan kuesioner ke anak-anak, wawancara, kemudian angket, ini rata-rata anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE ini. Baik Ibu. Dari yang Ibu paparkan tadi, kendala-kendala tersebut itu bagaimana caranya Bu Afif itu mengatasi kendala-kendala yang Ibu alami tadi? Rencananya itu bagaimana untuk mengatasinya begitu? Ya, jadi rencananya, Bu Rosi, saya ingin melaksanakan sebuah kegiatan positif bernama diseminasi implementasi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Jadi saya akan melaksanakan sebuah kegiatan di mana nanti akan melibatkan rekan-rekan tenaga pendidik agar belajar kembali dan mendalami tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini, bagaimana penerapannya, bagaimana alurnya, kemudian apa saja yang harus kita siapkan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi saya akan melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi dan nanti rekan-rekan yang lain tenaga pendidik bisa mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Jadi saya ingin mengimbaskan apa yang sudah kita pelajari bersama, akan melibatkan rekan-rekan tenaga pendidik agar belajar kembali dan mendalami tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini, bagaimana penerapannya, bagaimana alurnya, kemudian apa saja yang harus kita siapkan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi saya akan melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi dan nanti rekan-rekan yang lain tenaga pendidik bisa mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Jadi saya ingin mengimbaskan apa yang sudah kita pelajari bersama di modul 2.1 dan 2.2 kemarin, Bu Rosi. Jadi kalau saya sendiri, saya merasa kurang pas karena tanpa berkolaborasi pembelajaran tersebut tidak akan bisa kita wujudkan seperti itu. Baik Ibu, dari rencana aksi yang Ibu Afif tadi katakan itu kira-kira misalkan nih saya kasih angka 1 sampai 10, kira-kira berapa ya angka tingkat keberhasilan dari rencana Ibu Afif yang melakukan tadi? Iya, kalau sebelumnya Dosi, sebelum perencanaan, kalau dari teman-teman dan minat dari teman-teman mempelajari pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE, ini sepertinya ada di grade 5 karena semuanya masih ogah-ogahan dan kurang tertarik seperti itu, Dosi. Tapi ketika saya mencoba untuk menyiapkan perencanaan dan melihat sumber daya manusia yang ada di UPT SMP Negeri 2 Kademangan dengan beberapa rekan P3K yang baru dan guru-guru muda yang baru, saya yakin sepertinya ini akan membawa sebuah keberhasilan. Kegiatan diseminasi ini bisa terwujud dan bisa berhasil. Jadi kalau kita ukur pakai grade, kira-kira dari 5 ini menuju ke angka 8. Karena saya yakin teman-teman yang notabene masih muda dan sudah melek teknologi informasi, melek IT, ini juga pasti berkenan dan bersedia untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang sudah senior untuk belajar kembali tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, terutama di bagian teknologi dan informasinya. Kalau di bagian pengalaman Bapak Ibu guru senior pasti saya yakin sudah banyak makan asam garam, nanti kita bisa saling melengkapi seperti itu. Jadi antara rekan-rekan sejawat tenaga yang muda-muda dengan guru
guru-guru senior berkolaborasi dalam sebuah kegiatan pengimbasan diseminasi tersebut, saya yakin bisa mencapai level 8 lah kira-kira. Gitu. Sekarang gini Bu Afif, bagaimana caranya Ibu Afif itu memastikan bahwa dari pengimbasan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE tersebut itu bisa berhasil? Jadi saya ini mencoba untuk mengambil posisi peran sebagai penanggung jawab karena saya yang menginisiasi kegiatan tersebut Bu Rosi. Jadi bagian pertama yang saya lakukan karena saya sebagai penanggung jawabnya, saya harus berkonsultasi dan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah di satuan pendidikan saya. Di sini saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Yuswo Waluyo selaku kepala sekolah dan mendiskusikan terkait implementasi pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE tersebut. Dan ternyata beliau animonya sangat responsif sekali dan beliau juga sepakat untuk melakukan kegiatan diseminasi demi membawa dampak perubahan kebaikan dari rekan-rekan pendidik agar lebih mendalami lagi tentang pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE tersebut. Mengingat tidak main-main manfaatnya untuk anak-anak, karena meskipun terkesan sedikit merepotkan di awal, tapi ini adalah salah satu pembelajaran yang benar-benar bisa mewadahi kebutuhan murid dan menuntun mereka sesuai dengan kekuatan kodratnya. Nah, selain itu saya juga mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, terutama rekan satu rumpun mapel bahasa Indonesia yang bisa saya raih, yang bisa dekat untuk berkomunikasi, untuk menyiapkan kegiatan tersebut. Jadi semacam kepanitiaan kecil seperti itu Bu Rosi. Kemudian rekan-rekan yang masih muda tadi, yang satu frekuensi itu juga saya ajak lebih dahulu untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Kemudian saya juga menyampaikan dan mengomunikasikannya dengan wakakurikulum terkait dengan upgrade atau apa ya istilahnya, selain upgrade itu memperbaharui keterampilan dalam pedagogi. Jadi dengan mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini, Bapak Ibu guru juga bisa mengupgrade pengetahuannya. Kemudian untuk yang bagian sarana prasarana, saya tidak lupa berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan pihak Wakasarpras. Mengingat nanti untuk kegiatan acara diseminasi tersebut juga membutuhkan ruang yang lapang, nyaman, adem, dan membuat Bapak Ibu guru ini tertarik untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang saya selenggarakan tersebut Bu Rosi. Baik, itu Bu Afif, kira-kira kapan sih Bu Afif itu mau melaksanakan diseminasinya? Kira-kira ini akan saya laksanakan pada bulan Agustus minggu pertama Bu Rosi, mengingat sekarang juga sudah memasuki tahun ajaran baru dan pembelajaran juga sudah mulai efektif dilaksanakan. Jadi diseminasi tersebut sangat ideal kira-kira ketika dilaksanakan di minggu awal bulan Agustus, karena ini masih hangat-hangatnya Bapak Ibu guru untuk mengupgrade kurikulum Merdeka dan nanti mengimplementasikan hal-hal yang baru. Jadi kalau disampaikan di awal, maka nanti penerapannya juga akan lebih menuju ke tingkat keberhasilan yang lebih dibandingkan kalau menunda-nunda lagi seperti itu Bu Rosi. Baik Bu Afif, saya di sini sangat senang sekali bisa mengobrol dengan Bu Afif, dan di sini Bu Afif juga sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu Afif hadapi dan sudah mempunyai target dan gambaran untuk melaksanakan diseminasi tadi. Karena waktunya sudah habis Bu Afif, mohon maaf, kita harus menutup obrolan ini dan kita sambung kapan-kapan lagi untuk mengobrol lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Rosi. Dari proses coaching tadi, alhamdulillah akhirnya saya jadi memiliki gambaran dan juga solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Rosi sudah memberikan proses coaching yang begitu bermakna untuk saya. Sama-sama Bu Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai pada kegiatan akhir dari coaching kita hari ini Bu Rosi. Mungkin untuk kegiatan akhir ini saya akan berusaha untuk menyampaikan beberapa pertanyaan lagi untuk kita gunakan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut. Apakah Bu Rosi bersedia untuk saya beri pertanyaan? Bersedia Ibu. Oke, baiklah. Untuk yang pertanyaan pertama Bu Rosi,
bagaimana Ibu menilai performa Ibu pada kegiatan coaching kita hari ini? Di sini setelah saya melaksanakan coaching bersama Tuci, di sini saya sudah merasa lebih baik Ibu dari latihan sebelum-sebelumnya di ruang kolaborasi. Kemudian di sini saya juga sudah menerapkan 3 kompetensi inti, yang pertama ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan bobot. Di sini saya juga sudah mengaplikasikan coaching itu dengan menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya laksanakan dengan rutin ini. Luar biasa sekali di sini. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Di sini saya membuat menilai seperti itu karena saya sudah melaksanakan ketiga kompetensi inti tadi dengan baik, dan juga saya sudah menerapkan seperti yang saya katakan tadi bahwa alur tirta sudah saya terapkan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Di sini baiklah, perkenankan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kegiatan coaching yang Bu Rosi lakukan hari ini. Baiklah, di sini saya mengamati bahwa tadi saat Bu Rosi melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dialami oleh Bu Afif, Bu Rosi sudah dapat benar-benar menjadi pendengar aktif dan hadir secara penuh dalam kegiatan coaching yang dilakukan. Di sini Bu Rosi sudah secara alami bisa memberdayakan Bu Afif untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bu Afif hadapi. Dan di sini saya juga mengamati Bu Rosi sudah bisa memunculkan ketiga kompetensi inti dari coaching itu sendiri dengan luar biasa baik, dengan mulai bisa berkembang dengan baik. Bagaimana Bu Rosi bisa membuat pertanyaan yang berbobot, juga bisa Bu Rosi juga bisa menjadi pendengar aktif dan juga present dalam kegiatan coaching yang Bu Rosi lakukan. Baiklah, di sini bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan atau tentang penilaian saya? Apakah demikian? Ya, saya menilai seperti itu juga, Bu, bahwa mungkin ada beberapa kekurangan juga dari saya. Ya, baiklah, di sini ya, tapi memang di catatan saya ada sedikit saja kekurangan. Tapi di sini saya melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Sebenarnya bukan kekurangan, hanya saja perlu dikembangkan lagi, Bu Rosi. Jadi di sini saya tadi melihat ketika menyampaikan pertanyaan, di situ hanya Bu Rosi kurang sedikit fokus saja bagaimana bisa pandangan Bu Rosi bisa lebih fokus kepada coaching, sehingga nanti untuk saat mendengarkan aktif dan saat menyampaikan pertanyaan bobot itu bisa lebih natural, bisa lebih present, bisa lebih hadir. Jadi di situ tapi untuk selebihnya Bu Rosi sudah melaksanakan yang terbaik, sudah bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi di sini fokus itu hanya sedikit saja, pandangan Bu Rosi saja lebih ke coaching atau lebih fokus begitu saja Bu Rosi. Jadi untuk sebelumnya sudah baik. Kemudian menurut Bu Rosi apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Rosi lakukan setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Saya akan membawa kompetensi inti yang saya dapatkan tadi itu ke lembaga saya, Bu, di UPT SDN Purwokerto 2 Kecamatan Kademana. Saya akan membawa itu sebagai senjata untuk melakukan supervisi akademik. Kemudian saya juga akan melakukannya itu karena saya itu sebagai pemimpin dalam suatu pembelajaran, dan sehingga saya bisa menerapkannya dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik saya. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini banyak sekali rencana Bu Rosi yang luar biasa di sini. Kemudian pelajaran apa yang dapat Bu Rosi ambil di sini setelah kegiatan yang kita laksanakan ini? Saya sangat memperoleh banyak pengalaman, Ibu, dari proses kegiatan coaching ini, karena di sini saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi-solusi yang Ibu Irma tadi untuk menemukan solusi-solusi dan permasalahan yang
beliau alami gitu Ibu, dan mereka maksud saya Bu Afif tadi menemukan solusinya itu tanpa campur tangan saya. Beliau sudah menemukan dengan memperdayakan dirinya sendiri. Luar biasa sekali ya Bu Rosi ini. Baiklah, semoga untuk selanjutnya kita bisa lebih berkembang secara maksimal, lebih mandiri, dan bisa tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hidup. Baiklah Bu Rosi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kegiatan kedepannya kita bisa lebih bersemangat dan bisa menerapkan kegiatan coaching ini di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu Rosi atas waktunya. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Bu Rosi? Alhamdulillah sehat. Bu Afif, ini sebelum saya melakukan observasi di sini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu. Dan di sini saya mau mengajukan pertanyaan yang nantinya dijawab oleh Bu Afif. Apakah Bu Afif bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan? Dengan senang hati Bu Rosi. Iya, terima kasih. Sebelumnya, yang pertama itu saya ingin Ibu itu saya itu membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, baik Bu Rosi. Saya ingin Bu Rosi nanti membantu saya untuk mengembangkan 3 kompetensi inti yang seharusnya ada pada sebuah kegiatan coaching. Yakni yang pertama adalah kompetensi presence, hadir sepenuhnya, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif selaku coach kepada coachingnya, dan kompetensi yang ketiga saya ingin Bu Rosi membantu saya untuk mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Bu Rosi. Oh begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini nanti berarti Bu Afif itu menginginkan saya untuk melihat dan mengembangkan yang diinginkan Bu Afif, yaitu 3 kompetensi menyeluruh dari present, kemudian mendengarkan aktif, dan menjawab pertanyaan yang berbobot. Benar sekali Bu Rosi. Oke Bu Afif, ini pertanyaan yang kedua, kita lanjutkan ya Bu Afif. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bu Rosi melakukan pengamatan pada kegiatan observasi coaching secara menyeluruh mulai dari tahapan awal hingga akhir dengan implementasi 3 kompetensi inti di dalamnya Bu Rosi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Yang pertama adalah kompetensi presence, hadir sepenuhnya, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Ya, berarti kalau boleh saya simpulkan itu berarti panjenengan itu menginginkan saya untuk mengamati 3 kompetensi secara menyeluruh, begitu ya Bu? Iya Bu Rosi. Iya. Untuk selanjutnya Bu Afif, bagaimana penilaian Ibu sendiri itu terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti ini? Penilaian saya terhadap kompetensi yang ada pada diri saya mengenai kompetensi inti coaching, sepertinya lambat laun saya sudah mulai terbiasa Bu Rosi dengan 3 kompetensi inti tersebut, mulai dari presence, kemudian mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Tapi menurut saya kompetensi yang saya miliki tersebut harus terus diasah dan dilatih secara berulang-ulang, sehingga ketika kita melakukannya secara kontekstual dalam sebuah kegiatan coaching yang sesungguhnya pada supervisi akademik tidak lagi mengalami hambatan dan sudah terlatih karena terbiasa, sehingga akan muncul 3 prinsip coaching tadi Bu Rosi, yakni kemitraan, kemudian mampu mengembangkan potensi dari coaching, dan juga ada proses kreatif di dalamnya. Jadi meskipun saya merasa lambat laun setelah kita melewati tahapan ruang kolaborasi kemarin sudah berlatih, sudah mulai agak memahami, tapi masih perlu untuk diasah dan dilatih secara berkesinambungan, seperti itu Bu Rosi. Ya, bagus sekali Bu Afif. Jadi di sini nanti kita akan terus mengasah, begitu ya Bu. Yang terakhir ini Bu Afif, harapan apa yang Anda ingin lakukan dari observasi yang kita lakukan ini? Ya, harapan saya
setelah kita melakukan kegiatan observasi praktek coaching ini, saya ingin bisa membantu rekan sejawat coach saya ketika saya nanti berperan sebagai coach untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa melakukan intervensi atau memberikan solusi secara langsung, melainkan dengan memberdayakan potensi dari coach itu sendiri, sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dengan inisiatif-inisiatif yang dia temukan karena potensi yang ada pada dirinya tersebut. Selain itu, saya berharap setelah melewati kegiatan observasi praktek coaching ini, saya bisa mengimplementasikannya pada unit satuan kerja saya di UPT SMP Negeri 2 Kademangan, agar saya nanti bisa memberikan praktik coaching ini kepada para murid saya sehingga mereka bisa menemukan kekuatan kodrat diri sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Kemudian saya juga ingin bisa mengimbaskannya kepada rekan sejawat saya di UPT SMP Negeri 2 Kademangan, bagaimana sih kegiatan coaching yang ideal ini yang kiranya bisa membantu untuk memberdayakan sesama rekan pendidik tentunya, sehingga kita semua bisa melewati sebuah proses learning, belajar bersama-sama untuk memahami arti coaching yang sesungguhnya, yang kemitraan tidak hanya berjalan satu arah tapi melewati dua arah dengan kedudukan sejajar tanpa ada proses judging atau melabeli, dan nantinya akan bermanfaat untuk memberdayakan potensi diri dari coaching yang saya hadapi pada kegiatan coaching yang akan saya hadapi pada kegiatan yang nyata. Seperti itu, Bu Rosi. Oh iya, harapan yang sungguh luar biasa ya Bu Afi. Terima kasih banyak, Bu Rosi. Dari sini nanti semoga harapan-harapan yang Ibu Afif inginkan itu bisa terwujud dan terimplementasikan yang baik. Terima kasih sebelumnya Bu Afif Sama-sama, Bu Rosi. sudah melakukan proses coaching dengan coachingnya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ilma. Selamat siang Bu Afi. Bagaimana kabar Bu Ilma hari ini? Alhamdulillah baik Bu Afi. Bagaimana dengan Bu Afi? Alhamdulillah baik juga. Sebagaimana kabar Bu Ilma? Senang sekali bisa bertemu Bu Ilma hari ini. Bu Ilma, ngomong-ngomong, katanya Bu Ilma ada yang ingin disampaikan nih kepada saya. Coba kita punya waktu sekitar 15-20 menit Bu Ilma. Kira-kira Bu Ilma ini ingin menyampaikan apa sih? Silahkan diceritakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Afi. Baiklah Bu Afi, saya akan sedikit bercerita. Begini Bu Afi, sebenarnya saya itu memiliki seorang murid itu yang bisa dikatakan saja anak ini terlalu banyak main HP Bu Afi. Jadi kegiatan main HP-nya itu sampai larut malam, sampai akhirnya dia itu bangunnya kesiangan dan akhirnya sering tidak masuk sekolah karena ketika dibangunkan pagi itu tidak bisa dibangunkan. Jadi bangun kesiangan sehingga beberapa hari terakhir ini anak itu sering tidak masuk sekolah. Jadi setelah beberapa kali kan setelah itu 2 hari setelahnya itu masuk, ditanya juga mengaku menunggu karena memang malamnya tidur malam main HP seperti itu. Seperti itu ya Bu Ilma. Terkait topik yang Bu Ilma sampaikan tentang anak didiknya yang kecanduan bermain HP ini, pada kegiatan observasi coaching kali ini, apa sih yang sebenarnya ingin Bu Ilma capai atau yang ingin Bu Ilma tuju untuk anak didiknya ini tadi? Jadi tujuan saya dalam kegiatan ini adalah bagaimana agar saya bisa mengurangi kegiatan anak ini dalam bermain HP. Bagaimana saya bisa agar anak ini bisa masuk lagi setiap hari biar bisa rajin masuk sekolah lagi, bisa mengikuti pelajaran di sekolah lagi seperti biasa, karena memang mengingat anak ini sebenarnya itu anak yang berkompeten, anak ini anak yang pintar, ketika setiap kegiatan pelajaran itu sebelum dia seperti ini itu anak yang aktif dalam pembelajaran, sering misalkan tanya jawab itu anak ini selalu aktif dan ketika ditanya itu juga menjawab sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya ingin agar anak ini bisa kembali lagi menjadi anak yang rajin, tertib dan juga disiplin dalam masuk sekolah. Seperti itu Pak Afi. Iya Bu Ilma. Terkait dengan tujuan yang ingin Bu Ilma capai tadi terhadap peserta didiknya,
apa saja yang sudah Bu Ilma lakukan kepada anak ini untuk membantu si anak ini tadi, Bu Ilma? Jadi setelah anak itu sedang tidak masuk itu yang saya lakukan adalah salah satunya bagaimana saya memberikan pendekatan secara personal kepada anak itu, Bu Afif. Saya sering bertanya, kemudian memberikan motivasi terkait bagaimana dia itu anak yang sebenarnya anak pintar, tapi sangat disayangkan kalau hanya gara-gara HP saja kamu kok jadi tidak rajin sekolah. Terus kemudian saya juga menjalin kerjasama dengan orang tuanya di rumah, Bu Afif. Kebetulan yang ada di rumah ini adalah nenek dan budenya. Jadi saya beberapa kali menghubungi nenek dan budenya terkait dengan bagaimana agar orang tua yang di rumah ini bisa lebih memperhatikan anak ini, khususnya dalam mengatur waktunya dalam belajar dan juga bermain HP. Ya. Baik, Bu Ilma, terkait dengan apa-apa saja yang sudah Bu Ilma lakukan tadi, pasti ada hambatannya ya, Bu Ilma ya. Kira-kira Bu Ilma bisa menyampaikan di sini hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa saja yang Bu Ilma hadapi ketika memberikan bantuan kepada peserta didik tersebut? Iya, jadi salah satu hambatan yang menjadi yang saya alami yaitu anak ini Bu Afif sama bude dan neneknya itu kurang begitu kurang begitu mantap gitu, dalam artian karena dia merasa yang membiayai sekolah saya itu adalah ibu saya, dan kebetulan memang anak ini ibunya di luar negeri karena memang maaf ini anak ini adalah korban dari program Bu Afif. Jadi orang tuanya bercerai, ayahnya menikah lagi, dan si ibu itu pergi ke luar negeri. Nah, di rumah itu hanya dengan bude dan neneknya. Jadi anak ini lebih merasa yang membiayai saya adalah ibu saya. Di sini memang meskipun ada bude dan nenek saya, jadi di rumah itu ya saya intinya semua kebutuhan saya yang memenuhi adalah ibu saya. Jadi perkataan dari bude dan neneknya itu kurang begitu dihiraukan, apalagi kalau misalkan untuk memberikan di situ dinasihati tentang jangan main HP banyak-banyak, itu anak itu selalu membantah, ini HP yang memberikan ibu saya, yang membiayai sekolah saya juga saya. Jadi di situ anaknya sedikit bandel kalau sama nenek dan budenya yang di rumah itu, Pak. Jadi karena memang dia tidak manut dengan bude dan neneknya di rumah, jadi bagaimana bude dan neneknya ini kurang bisa memberikan perhatian lebih, kurang bisa memberikan kontrol kepada anak ini dalam bermain HP, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu Ilma ya. Terkait dengan kendala-kendala yang tadi sudah Bu Ilma hadapi ya, rencana ke depan yang akan Bu Ilma lakukan untuk menjadi salah satu solusi atau jalan keluar dari kendala-kendala tersebut, kira-kira apa ya, Bu Ilma, yang Bu Ilma usahakan untuk membantu anak didik Bu Ilma yang canggih HP ini? Ya, jadi dengan setelah saya tahu kondisi anak ini ternyata di rumah itu sama bude dan neneknya tidak terlalu menurut Bu Afif, jadi di sini saya mungkin harus mengambil langkah bagaimana tetap pendekatan di sekolah itu tetap bagaimana anak ini tetap diberi motivasi, bagaimana tetap diberi nasihat-nasihat, bagaimana tetap dinasihati, dan saya kerjasamanya menurut saya ini lebih ke ibunya yang ada di luar negeri ini. Di sini saya berusaha untuk menjalin komunikasi dengan ibunya, meskipun ya kita tahu sendiri kalau kerja di luar negeri itu tidak setiap saat bisa dihubungi. Saya mencari waktu yang tepat bagaimana nanti bisa ngobrol dengan ibunya, meskipun tidak harus dengan telepon, bisa via WA seperti itu, bagaimana menceritakan permasalahan anak ini, dan nantinya juga agar ibunya ini juga akan untuk memberikan di situ dinasihati tentang jangan main HP banyak-banyak, itu anak itu selalu membantah, ini HP yang memberikan ibu saya, yang membiayai sekolah saya juga saya. Jadi di situ anaknya sedikit bandel kalau sama nenek dan budenya yang di rumah itu, Pak. Jadi karena memang dia tidak manut dengan bude dan neneknya di rumah, jadi bagaimana bude dan neneknya ini kurang bisa memberikan perhatian lebih, kurang bisa memberikan kontrol kepada anak ini dalam bermain HP, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu Ilma ya. Terkait dengan kendala-kendala yang tadi sudah Bu Ilma hadapi ya, rencana ke depan yang akan Bu Ilma lakukan untuk menjadi salah satu solusi atau jalan keluar dari kendala-kendala tersebut, kira-kira apa ya, Bu Ilma, yang Bu Ilma usahakan untuk membantu anak didik Bu Ilma yang canggih HP ini? Ya, jadi dengan setelah saya tahu kondisi anak ini ternyata di
di rumah itu sama budi dan neneknya tidak terlalu menurut Bu Afif. Jadi di sini saya mungkin harus mengambil langkah bagaimana tetap pendekatan di sekolah itu tetap bagaimana anak ini tetap diberi motivasi, bagaimana tetap diberi nasihat-nasihat, bagaimana tetap dinasihati, dan saya kerjasamanya menurut saya ini lebih ke ibunya yang ada di luar negeri. Di sini saya berusaha untuk menjalin komunikasi dengan ibunya, meskipun ya kita tahu sendiri kalau kerja di luar negeri itu tidak setiap saat bisa dihubungi. Saya mencari waktu yang tepat bagaimana nanti bisa ngobrol dengan ibunya meskipun tidak harus dengan telepon, bisa via WA seperti itu, bagaimana menceritakan permasalahan anak ini dan nantinya juga agar ibunya ini juga bisa berkolaborasi dengan orang yang ada di rumah bude dan neneknya itu, biar nantinya anak ini juga lebih menurut. Jadi bagaimana si ibu itu bisa memberikan motivasi atau pendekatan kepada anaknya, saya juga memberikan pendekatan kepada anak ini di sekolah, dan juga dibantu oleh nenek dan budenya. Jadi kerjasama antara ibu, nenek dan budenya dan saya ini akan saya usahakan sehingga nanti anak ini bisa merubah sikapnya itu. Jadi upaya-upaya yang Bu Ilma lakukan tadi, misalnya kita masukkan ke dalam sebuah rentan angka antara 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan upaya yang Bu Ilma rencanakan untuk membantu anak didiknya ini tadi ada di rentan berapa sebelumnya, kemudian tingkat keberhasilannya sampai berapa, kira-kira bisa sampai terselesaikan sampai berapa kira-kira grade-nya? Mengingat tadi sebelum saya menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan ibunya tadi, tingkat keberhasilannya sekitar di antara rentang 5 sampai 6 bulan. Tapi menurut saya itu bisa ditingkatkan. Bagaimana saya bisa lebih menjalin komunikasi dengan ibunya yang ada di luar negeri itu, saya harap nanti tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, yaitu antara mungkin 7 sampai 8. Karena dengan adanya kerjasama si anak ini, bagaimana komunikasi yang baik saya jalin dengan ibunya, yang bagaimana dia adalah orang yang anak ini percaya, insya Allah nanti tingkat keberhasilannya juga akan lebih tinggi. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ilma. Itu untuk tingkat keberhasilan dan rencana yang Bu Ilma upayakan ya. Ini ketika nanti Bu Ilma melakukan treatment atau mencoba untuk memberikan solusi dengan datang home visit ke rumah si anak ini atau melakukan pendampingan, yang paling bertanggung jawab dari usaha atau upaya yang Bu Ilma rencanakan ini nanti siapa Bu Ilma kira-kira? Jadi sebagai guru kelasnya sekaligus wali kelasnya di sini saya merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab. Tapi di sini saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya bagaimana saya minta dukungan. Jadi di sini sepenuhnya jadi tanggung jawab untuk di sekolah saya yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah yang bertanggung jawab adalah orang tua, karena bagaimanapun meskipun kita sebagai guru di sekolah itu setiap kegiatan anak itu ketika dia kembali di rumah itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi yang bertanggung jawab atas apa usaha yang saya lakukan ini adalah ada pada saya sebagai wali kelasnya dan juga pada orang tuanya yang ketika dia berada di rumah. Baik. Berarti Bu Ilma mengambil posisi tanggung jawab di sini ya. Kira-kira Bu Ilma, ini actionnya dari rencana Bu Ilma tersebut akan direalisasikan kapan ini kira-kira, melakukan home visit ke rumah si anak dan membantu memberikan pendampingan serta motivasi, kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu Ilma? Bulan sekali ini minggu depan sudah mulai pembelajaran aktif ya Bu Afif. Jadi saya akan melakukan secepatnya, paling tidak paling lambat di akhir bulan ini itu saya sudah harus melakukan semua ini, terkait juga dengan bagaimana saya bisa lebih menjalin komunikasi aktif dengan ibunya yang ada di luar negeri. Jadi paling lambat akhir bulan ini harus sudah saya laksanakan. Bagaimanapun anak ini merupakan anak yang berkompeten, anak yang sebenarnya itu bisa berkembang dengan maksimal, hanya saja kurangnya kontrol orang tua terhadap kegiatannya dalam HP ini sehingga mengganggu kegiatannya di sekolah. Jadi saya harus segera bertindak agar permasalahan dari anak ini bisa segera diselesaikan. Begitu Bu Afi. Baik Bu Ilma, saya turut senang Bu Ilma sudah menemukan gambaran solusi
solusi dari permasalahan anak didik Bu Ilma yang kecanduan HP. Semoga bisa segera direalisasikan oleh Bu Ilma dan nanti juga bisa membawa dampak keberhasilan untuk anak didiknya. Ini ngomong-ngomong, waktu kita sudah habis Bu Ilma. Ya, Bu Afif, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Sama-sama Bu Ilma. Semoga apa yang nanti Bu Ilma ikhtiarkan ini bisa bermanfaat untuk anak didiknya. Amin. Terima kasih. Semoga saya bisa menjalankan tanggung jawab saya sebagai guru dan saya bisa lebih bersemangat lagi agar anak-anak didik saya bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka ada pada diri mereka. Terima kasih Bu Afif. Sama-sama Bu Ilma, tetap semangat, semoga sukses untuk tindak lanjutnya kepada anak didiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Afif, akhirnya kita sampai pada kegiatan akhir kita, yaitu kita nanti akan melaksanakan refleksi dari proses observasi yang saya lakukan, kemudian Ibu Afif sebagai di observasi tadi. Ya, terima kasih. Di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Afif. Apakah Bu Afif bersedia menjawabnya? Baik, Bu Rosi, siap. Saya bersedia. Alhamdulillah. Untuk yang pertama ini Bu Afif, bagaimana Ibu Afif itu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Ibu lakukan? Menurut saya untuk penilaian terhadap performa diri saya sendiri pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya sudah melebihi dari kegiatan di sebelumnya, yakni ruang kolaborasi. Karena di sini ada banyak sekali peningkatan, terutama peningkatan kompetensi inti, 3 kompetensi inti, baik itu present, kehadiran penuh, kemudian kompetensi membuat pertanyaan berbobot, dan juga menjadi pendengar yang aktif. Pada kegiatan praktek coaching hari ini, saya itu merasa benar-benar natural bisa melaksanakan praktik coaching tanpa terbebani oleh skenario seperti pada kegiatan ruang kolaborasi sebelumnya. Kemudian pada kegiatan ini saya rasa performa saya ketika melewati proses coaching, saya sudah melewati sesuai dengan alur tahapan TIRTA, yakni mulai dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahan yang ada, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu tanpa direkayasa begitu. Jadi berjalan alami, natural, mengalir seperti TIRTA, seperti air, seperti itu rasanya Bu Rosi. Itu apa yang membuat Ibu itu menilai seperti yang Ibu nilai tadi? Itu saya menilai hal demikian berawal dari yang saya rasakan dan indikator kegiatan praktek coaching hari ini yang berjalan tanpa hambatan Bu Rosi. Kemudian saya merasa dari indikator tersebut saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi, dan juga ketika melewati proses coaching hari ini itu ada perbedaan sekali, vibes-nya itu berbeda dengan ketika proses ruang kolaborasi. Jadi di sini itu benar-benar natural begitu Bu Rosi, sehingga saya bisa memberikan penilaian seperti performa saya yang di awal tadi. Jadi saya merasa kali ini tuh lebih berhasil seperti itu, dan ada beberapa kendala yang ada di ruang kolaborasi sebelumnya itu bisa terselesaikan di tahapan praktik di demonstrasi kontekstual kali ini. Baiklah Ibu, sebelumnya ini bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan? Ya, silakan Bu Rosi. Oh iya, di sini saya mengamati dari waktu observasi tadi Bu Afif itu sebagai coach sudah mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya Bu Ilma ya, itu benar-benar mendengarkan aktif. Kemudian Bu Afif juga sepenuh hati tanpa memberikan label kepada Bu Ilma. Kemudian Bu Afif juga sudah memberdayakan Bu Ilma sendiri untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ilma gitu. Terus untuk selanjutnya Bu Afif, ini saya rasa Bu Afif itu dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya sudah melakukan observasi di situ. Bu Afif sudah melakukan kompetensi yang Ibu keluarkan itu, yang sudah dikembangkan itu sudah baik. Kemudian
juga sudah terlihat jelas begitu Ibu. Namun saya harap kompetensi-kompetensi tersebut bisa dikembangkan lagi oleh Bu Afif. Terima kasih Bu Rosi untuk masukannya agar saya bisa lebih mengembangkan kompetensi-kompetensi inti di dalam proses coaching ini. Ya, Bu Afif, setelah ini apa sih rencananya Ibu Afif? Tindak lanjutnya Ibu setelah melakukan coaching ini? Ya, jadi rencana tindak lanjut saya setelah kegiatan praktek coaching hari ini, saya akan membawa hasil pemahaman saya kepada ruang secara kontekstual Bu Rosi. Jadi praktek coaching ini akan saya implementasikan secara real di dalam kegiatan unit satuan pendidikan saya di PT SMP Negeri 2 Pademangan, terutama pada kegiatan supervisi akademik nantinya, dan juga praktek coaching ini juga akan sangat bermanfaat sekali pada kegiatan pembelajaran bersama murid-murid saya, sehingga akan membawa dampak kebaikan seperti itu Bu Rosi. Dan nantinya 3 kompetensi inti ini tidak hanya akan berhenti pada praktik coaching saja, melainkan secara kontinu akan coba saya terapkan ketika berkomunikasi dengan orang lain, karena dengan 3 kompetensi inti yang tadi, presence, hadir sepenuhnya, kemudian bisa mendengar dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, itu akan membuat sebuah percakapan menjadi berkualitas seperti itu Bu Rosi, sehingga akan menghasilkan solusi-solusi dan juga membawa sebuah kebaikan di mana orang yang kita hadapi atau coach yang ada bersama kita ini nanti akan bisa menemukan atau memberdayakan potensi dirinya sendiri gitu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di proses coaching ini, harapan saya bisa saya lakukan tidak lanjut di unit kerja satuan saya, kemudian juga bisa saya terapkan kepada para peserta didik saya, murid-murid saya tercinta, dan juga tentunya kemungkinan kelak ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran, kita benar-benar bisa mengimplementasikannya secara baik pada sebuah komunitas atau sebuah lembaga yang membutuhkan kegiatan coaching seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran, ilmu praktik coaching ini sangat kita perlukan untuk kita terapkan seperti itu. Baik, rencananya nanti semoga terwujud ya Bu. Amin. Kemudian yang terakhir Ibu, ini apa sih yang diperoleh dari kegiatan ini Bu? Coaching ini akan saya implementasikan secara real di dalam kegiatan unit satuan pendidikan saya di PT SMP Negeri 2 Pademangan, terutama pada kegiatan supervisi akademik nantinya, dan juga praktek coaching ini juga akan sangat bermanfaat sekali pada kegiatan pembelajaran bersama murid-murid saya, sehingga akan membawa dampak kebaikan seperti itu Bu Rosi. Dan nantinya 3 kompetensi inti ini tidak hanya akan berhenti pada praktik coaching saja, melainkan secara kontinu akan coba saya terapkan ketika berkomunikasi dengan orang lain, karena dengan 3 kompetensi inti yang tadi, presence, hadir sepenuhnya, kemudian bisa mendengar dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, itu akan membuat sebuah percakapan menjadi berkualitas seperti itu Bu Rosi, sehingga akan menghasilkan solusi-solusi dan juga membawa sebuah kebaikan di mana orang yang kita hadapi atau coach yang ada bersama kita ini nanti akan bisa menemukan atau memberdayakan potensi dirinya sendiri gitu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di proses coaching ini, harapan saya bisa saya lakukan tidak lanjut di unit kerja satuan saya, kemudian juga bisa saya terapkan kepada para peserta didik saya, murid-murid saya tercinta, dan juga tentunya kemungkinan kelak ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran, kita benar-benar bisa mengimplementasikannya secara baik pada sebuah komunitas atau sebuah lembaga yang membutuhkan kegiatan coaching seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran, ilmu praktik coaching ini sangat kita perlukan untuk kita terapkan seperti itu. Baik, rencananya nanti semoga terwujud ya Bu. Amin. Kemudian yang terakhir Ibu, ini apa sih yang diperoleh dari kegiatan ini Bu? Tentunya dari kegiatan praktik coaching di demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini Bu Rosi, kita semua terutama saya ini memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga pelajaran yang sangat berharga, di mana kita menjadi memahami bagaimana cara
mengimplementasikan sebuah praktik coaching itu ke dalam alur tirta dengan runtut dan natural seperti itu. Kemudian kita juga menjadi tahu bahwa untuk membuat sebuah coaching yang berkualitas kita itu harus menerapkan 3 kompetensi inti, baik itu presence, hadir sepenuhnya, kemudian kita harus menjadi pendengar yang aktif dan juga empatik terhadap coaching kita dengan kedudukan yang setara, tidak berlangsung satu arah dan tidak memberikan judgement atau pelabelan. Kemudian kita juga harus bisa menyusun dan merangkai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu tidak 1 hari 2 hari baru kita bisa susun seperti itu. Jadi ini nanti merupakan ilmu yang sangat berharga ketika kita terapkan ke dalam sebuah lingkungan yang kontekstual seperti itu. Jadi saya merasa beruntung sekali bisa mendalami materi modul 2.3 ini, terutama ketika kita melakukan kegiatan praktik coaching pada demonstrasi kontekstual kali ini. Baik, terima kasih Bu Arfi. Sama-sama, Bu Rosi. Sudah melakukan tahapan akhir kita yang kemarin kita pra-observasi, kemudian observasi, dan ini ditutup dengan pasca observasi dengan melakukan refleksi, dan refleksi dari Bu Arfi juga sangat luar biasa. Terima kasih, Bu Rosi. Semoga nanti rencananya bisa diimplementasikan secara konstekstual ya Bu di lembaganya masing-masing. Terima kasih Bu Rosi untuk kegiatan hari ini. Oke, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.